kembali lagi di Celoteh Anak Muda bersama saya Aulia dan Sama saya Gagah Gaisan. kenapa tidak gagah ya tapi? Ya, saya juga tidak tahu kenapa saya tidak gagah. Karena itu pemberian dari orang tua saya. Dan saya juga tidak meminta nama saya tuh diberikan nama Gagah. Siap. Tapi kedepannya bisa kali ya lebih gagah dalam menjalani perkuliahan kehidupan ini ya. Saya usahakan. Tapi tidak segampang itu. Menjadi gagah itu tidak segampang itu. Membutuhkan proses yang sangat panjang dan proses yang sangat susah menurut saya. Tapi bisa diusahakan dong. Insya Allah. Oke, jadi kali ini kami akan membahas tentang kritik yang membangun. Dari Bang Gagah sendiri, apa sih kritik tuh Bang? Kalau menurut saya pribadi, kritik itu adalah sebuah pengomentarin atau sebuah bentuk ketidaksukaan kepada seseorang yang menyampaikan sesuatu gitu. Ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu itu tuh ketika ada kekurangan di dalamnya, maka ada orang yang berhak mengomentarinya gitu. Ya. Misalnya contohnya tentang duit 300 miliar kemarin. Nah, itu duitnya lari kemana gitu? Kok bisa sampai sebanyak itu 300 M gitu Bang? Kita komentarin Ya, itu ya. sebuah ketidakpuasan terhadap informasi yang datang kepada kita gitu. Oke, siap. Tapi banyak yang bilang kritik itu harus membangun. Padahal yang saya tahu nih ya, kritik dan membangun itu beda. Kalau boleh tahu kritik itu apa bagi Aulia? Kritik itu bersifat dekonstruktif, yaitu dia tuh yang menghancurkan gitu ya, kayak Menghancurkan. ada sebuah hal yang tidak kita senangi dan kita merasa tidak puas nih, harus kita hancurkan tuh, itu tuh. Harus kita hancurkan. Bukan dengan kita membangun itu konstruktif. Setelah dihancurkan, apakah kita ini harus juga memberi solusi gitu terhadap apa yang Bukan. dihancurkan? Kita tidak harus memberi solusi. Banyak petinggi, pejabat yang ya kita kan seringkali mengkritik mereka dan tanggapan mereka ya kayak kritik harus ada solusinya dong, solusi, gitu dong ya. kan. Padahal itu salah satu bagian dari membungkam kita untuk tidak mengkritik mereka lagi. Betul. Tapi kalau solusi tidak diberikan, kalau kritik tidak diberikan solusi itu pasti akan terjadi konflik. Setuju nggak sih? Setuju. Misalnya nih ada di sebuah perusahaan tersebut tuh ada memiliki konflik atau masalah, kemudian para yang bekerja di situ apa sih namanya? Karyawan. Pada karyawan tersebut mengkritik atau mengomentari tentang perusahaan tersebut, Ya. tentang masalah tersebut. Jika tidak diberi solusi, cuma mengomentari doang, mengkritik doang, pasti kan akan terjadi konflik antara Ya. karyawan sama perusahaan tersebut. Itu gimana kok menurut Aulia? Kalau nggak kita mulai dengan kritik, apakah perusahaan itu akan berjalan dengan baik seterusnya? Tidak kan? Tidak. Nah, solusi itu datang ketika kritik sudah hadir. Setelah hadir, Setelah kita udah kritik, ya, hadirnya kritik ini, barulah mereka yang kita kritik ini mau tidak mau harus memikirkan solusinya. Bukan kita yang memikirkan solusinya, tapi mereka. Kita hadir untuk mengkritik, bukan mencari solusi. terus misalnya ada ya sebuah masalah, terus kita mengkritik dan mengkritik. Tapi tujuan kita mengkritik kan untuk mencari solusi, untuk Ya. mendapatkan solusi dari yang di atas, bersangkutan. Ya. Ketika tidak adanya solusi, terus apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengkritik lagi gitu? Apakah kita harus diam, udah sampai tidak peduli? Karena dengan kita banyak mengkritik juga itu tidak berguna karena tidak ada solusi dari yang di atas gitu. Ya, itu kembali lagi sebenarnya sama yang di atas ya. Di atas bukan Allah. Iya, yang bersangkutan. Tapi bukan berarti kita harus apatis juga. Betul. Ya kan? Kita kritik tapi tidak di feedback lah gitu ya, istilahnya. Feedback. Bukan berarti kita menjadi orang yang ya udahlah, aku kritik Setuju. nggak gimana kan benar pun nggak ini pun
Jadi ya udahlah, aku jangan gitu juga. Jadi kita harus tetap membersamai nih. Setuju. Seperti saya kemarin pas turun demo di gedung DPR tentang harga bensin itu naik. Ya. Itu kan banyak mahasiswa yang turun aksi ke gedung DPR, turun ke gedung DPR untuk menyuarakan suara-suara rakyat untuk menurunkan harga bensin tersebut. Tapi setelah turunnya aksi mahasiswa itu bensin juga tidak turun harganya. Jadi menurut saya kita tetap kawal tersebut dengan mengkritik melewat media online, contohnya dengan menggunakan Twitter kah, Instagram kah, atau Facebook, agar kita ini tidak cuman habis demo ya udah gitu. Kita juga harus mengkawal isu tersebut, mengkawal masalah tersebut melalui media-media yang lain. Itu sih menurut saya juga. Lebih ke mengontrol petinggi yang lainnya juga. Dan kita juga bisa menyadarkan yang lain, menyadarkan rakyat-rakyat lain kalau ini nih masalah yang serius bagi kita ke depannya. Jadi kita harus kawal bersama nih, gitu loh. Ya artinya kayak menyedikitkan orang-orang yang apatis sih. Terus gimana sih menurut pendapatnya si Aulia tentang misalnya nih ada sebuah isu, misalnya di kampus kita lah gitu. Rektor nih nggak mau kita mengkritik, cuma mengkritik ya, harus membangun gitu. Kita kan udah tahu nih bahwa kritik ini juga nggak bisa berdampingan sama yang namanya membangun. Jadi misalnya rektor meminta kritik sama membangun itu harus disamakan, kita harus gimana? Apakah kita harus mengikuti kata rektor tersebut atau kita tetap di jalan yang kita ikutin gitu? Kalau Aulia pribadi tetap di jalan apa yang kita yakini ya. Jadi rektor kok bisa, jadi misalnya ya, tentang masalah yang di kampus atau masalah tentang misalnya Mahat, kita mengkritik tentang Mahat tapi harus ada solusinya juga. Rektor tidak mau menerima kritik tentang Mahat tanpa kita memberikan solusinya gitu. Pasti. Jadi kalau apapun, entah itu Mahat, rektor atau dalam ruang lingkup yang lebih luas, itu dalam kita mengkritik pasti itu ada kayak kritik doang, mana nih solusinya. Itu jangan langsung kita ikutin gitu loh, jangan langsung kendor nih semangat aku nih. Itu tuh hanya sebagai ancaman atau bungkaman mereka untuk kita mundur, untuk kita tidak mengkritik mereka gitu. Padahal ya kalau kita tetap teguh sama pendirian kita gitu, kita bisa mengkritik doang tanpa harus adanya membangun gitu. Saya juga setuju karena misalnya ada isu di kampus nih kan, tentang misalnya lah tentang Mahat tadi. Terus misalnya Mahat tidak dibolehkan catering gini. Terus saya mengkritik nih, kenapa sih Mahat tuh tidak dibolehkan catering gini. Ada si rektornya komen, apa sih kritik, coba diam ya gitu. Ya saya tetap tetap mengkritik gitu, karena saya tidak mendapatkan informasi apa yang saya inginkan itu. Saya tidak tahu alasannya kenapa sih Mahat ini tidak dibolehkan bawa kompor di luar, harus catering itu. Saya juga tidak, karena saya tidak mendapatkan jawaban itu, makanya saya mengkritik. Saya juga setuju karena saya juga tetap berada di jalan yang saya tempuh gitu, yang saya yakini gitu. Ya emang banyak sih yang bilang kalau kita kritik tuh alah bacot doang, alah cari-cari kesalahan. Padahal nggak gitu loh, kritik tuh nggak mudah loh kawan-kawan. Kritik tuh kita harus mencari data-data ini itu. Kita untuk mengkritik harus jadi kritis dulu. Jadi nggak mudah loh kritik tuh, nggak kayak cuma omongan yang cari kesalahan orang doang, ngebacot doang, ini tuh nggak gitu. Kita juga mencari dulu sebelumnya, kita nggak asal ngomong nih istilahnya. Oke, terus menurut Aulia sendiri ada nggak sih yang namanya kritik berlebihan? Menurut Aulia ada nggak? Kritik berlebihan? Gimana tuh contohnya tuh? Iya, saya nanya, menurut Aulia ada nggak kritik berlebihan menurut Aulia? Kembali lagi ke permasalahan dan orang yang mengkritiknya kayaknya ya. Mungkin berlebihan maksud di sini konteks dari
terlalu berlebih apa yang dibahas di dalam permasalahan tersebut mungkin. Jadi ada beberapa data yang emang tuh nggak bisa dibahas, dan ada beberapa yang boleh dibahas. Berlebihan di sini kecuali sudah masuk ke lingkup data pribadi atau apapun yang emang undang-undang tuh tidak boleh, kita tidak diperbolehkan untuk membahas itu. Itu baru menurut saya sudah kritik yang berlebihan atau yang tidak boleh. Kalau masih dalam yang normal-normal kayak yang masih diperbolehkan oleh undang-undang, tidak ada larangan, ya sah saja sih, boleh-boleh aja. Itu aja sih. Oke. Kalau menurut saya pribadi tentang kritik berlebihan itu nggak ada menurut saya. Karena kan kritik itu kan menyampaikan keresahan-keresahan kita yang tidak didengar oleh pemerintah misalnya. Kayak contohnya kemarin yang pas turun aksi itu ada mahasiswa yang turun aksi ke gedung DPR, terus dia tuh membakar foto Jokowi. Ya, Itu banyak oknum yang bilang itu berlebihan. Jadi itu menurut saya itu tidak berlebihan karena itu merupakan suatu aksinya, suatu rasa ketidakpuasannya terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh Bapak Presiden kita itu. Jadi menurut saya kritik berlebihan itu tidak ada. Yang ada itu yang kalau pemerintah menurut saya itu pasti mengatakan kritik itu pasti ada berlebihan gitu. Betul. Karena dia juga pasti tidak mau dikritik gitu. Makanya bilang orang tuh ini kritiknya kok sampai bakar foto Jokowi sih, ngapa jadi benar sih gitu. Karena mereka juga merasa terancam ya, mungkin. Itu sih. Ya, mungkin cukup sampai di sini segmen celoteh anak muda kita kali ini ya. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.